Halo Cloud Design, perkenalkan nama saya Adi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita men-setup WhatsApp Gateway, di mana WhatsApp Gateway ini akan kita gunakan untuk sistem automation kita, di mana kita akan pakai N8N automation. Nah, kita akan mendeploy semuanya di VPS ID Cloud Host. Oke, langsung aja kita praktek. Silahkan teman-teman login ke akun ID Cloud Host-nya. Di sini kita pilih virtual machine ya. Nah, untuk tab-nya kita pilih virtual machine. OS-nya gunakan Ubuntu terbaru ya, 2404 yang LTS. Lalu kita pilih lokasinya, kita pakai yang Jakarta ya. Nah, di sini ada pilihan server. Teman-teman bisa pilih yang basic, extreme, dan yang AMD extreme. Kalau teman-teman mau performa yang bagus, teman-teman pilih yang AMD extreme. Untuk disknya bisa teman-teman naikkan, misalnya di sini 20 GB. Misalnya teman-teman butuh disk yang lebih banyak, teman-teman bisa naikkan. Misalnya contoh di sini kita naikkan ke 30 GB. Jadi kita punya CPU 2 core, 2 GB RAM dan 30 GB disk. Oke, di sini kita bisa masukkan loginnya. Resource name-nya kita bikin automation ID Cloud Host. Nanti nama resource name-nya bebas sih, teman-teman mau pakai apa, misalnya Techno juga, EDCH juga boleh ya. Oke, di sini totalnya 171.000 ya per bulan dengan harga Rp234 per jamnya. Jadi sudah cukup murah. Oke, kita lihat lagi dari atas, virtual machine, lokasinya South Jakarta. Kita pakai yang plan paling bagus ya, AMD Extreme. 171.000, surname, password. Oke, lalu kita klik create. Oke, kita tunggu proses create VPS-nya sampai dengan selesai ya. Oke, di sini VPS kita sudah tercreate ya dan sudah terinstall Ubuntu 2404 LTS. Nah, kita langsung cek aja ke VPS-nya. Kita copy yang public IP 4, kita copy. Di sini saya pakai aplikasi MOBA Xterm ya untuk melakukan remote ke VPS-nya, dan menurut saya aplikasi MOBA Xterm ini udah sangat lengkap dan sangat gampang digunakan. Oke, di sini kita masukin username tadi kita isi Techno ya. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, kita udah login. Kita akan install ya. Install, ada dua panel yang saya rekomendasikan ketika teman-teman mau deploy aplikasi untuk automation ya. Karena rata-rata untuk automationnya nanti dia berbasis Docker, baik itu WA Gateway-nya ataupun N8 automation-nya. Jadi kami rekomendasikan teman-teman pakai Qlify. Satu lagi Dogploy. Jadi teman-teman bisa pilih ya, mau pakai Qlify atau mau pakai Dogploy. Nah, untuk di Indonesia yang paling populer itu Qlify ya. Dogploy saya lihat udah banyak juga yang pakai, tapi masih lebih banyak pengguna Qlify. Jadi di series video kali ini kita menggunakan Qlify ya. Baik untuk Dogploy dan Qlify fiturnya mirip-mirip, sama-sama aja. Oke, di sini kita pakai Qlify, lalu kita pilih yang self host. Oke, di sini di self host ini teman-teman tinggal copy aja ini komennya, copy. Lalu di VPS-nya, karena kita di sini login pakai user biasa, kita switch ke user root ya dengan komen sudo spasi su, enter. Lalu teman-teman bisa cd seperti ini, lalu kita paste. Oke. Nah, script Qlify ini akan langsung melakukan instalasi otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun, dia langsung membaca spesifikasi dan lain-lain, langsung dia akan jalankan. Nah, di sini require disknya sekitar 30 GB ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai Qlify ini untuk kebutuhan production, rekomendasi saya teman-teman pada saat order di ID Cloud Host ya, kalau bisa teman-teman pakai disknya 2 kali lipat. Misalnya requirement-nya 30 GB, teman-teman bisa naikkan jadi 60 GB. Jadi nanti teman-teman mau install MongoDB, mau pasang apapun, nanti di situ masih banyak space-nya. Dan di ID Cloud Host teman-teman bisa reset ya, mau disk yang dinaikkan, itu semua bisa custom. Jadi sangat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, kita tunggu ya proses instalasi Qlify-nya sampai dengan selesai. Oke, proses instalasi Qlify-nya sudah selesai ya. Sini ada congratulations. Teman-teman bisa copy IP yang ini ya,
IPv4 publicnya, di select aja dia, di select lalu klik kiri untuk copy. Lalu teman-teman buka browser, di browser tinggal teman-teman paste. Ini dihilangkan ya. Nah, jadi IP-nya .2.8000 seperti itu untuk aksesnya. Dan di sini kita bisa kasih namanya ya, Adi Dinata 46. Oke, kita klik register. Lalu di sini di welcome to Qulify teman-teman bisa klik aja skip onboarding ya. Oke. Nah, sini kita udah berhasil menginstal Qulify-nya. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi WA Gateway-nya ya. Untuk aplikasi WA Gateway-nya kita pakai Goa ya. Goa ini kita gunakan karena dia lebih konsumsi memorinya itu lebih ringan gitu. Jadi saya suka pakai Goa ini, dan dia juga udah ada integrasi dengan N8N-nya. Oke, langsung aja kita copy ya komen install Goa-nya. Ini kita pakai yang ini aja, yang pakai environment. Kita tinggal copy aja di sini. Lalu kita beralih ke Qulify-nya. Selanjutnya kita add project. Kita kasih namanya misalnya Edi Cloud Host, Edi CH Project ya, Edi Cloud Host. Lalu kita klik continue. Di sini kita tambahkan ya, mau apa aja yang mau kita tambahkan di projectnya. Jadi Cloud Project, lalu kita add new resource di sini ya. Di sini kita ambil yang ini, Docker Compose empty. Karena kita pakai script compose ya, yang ini. Compose ya, kita copy aja yang ini. Lalu kita paste di sini. Oke, lalu kita klik save. Nah, si Qulify-nya langsung bikinkan konfigurasinya ya. Settingannya langsung dia bikin. Kita bisa klik deploy langsung di sini. Oke, dia lagi pooling ya di sini. Jadi enak banget ya pakai Qulify ini. Kita tinggal ambil script compose YAML-nya, langsung pastekan aja di Qulify-nya. Qulify-nya langsung dengan smart melakukan konfigurasi sesuai dengan script dari compose YAML-nya. Jadi sangat-sangat bagus. Oke, di sini udah started ya statusnya. Kita bisa close. Agar aplikasi Goa kita ini bisa diakses melalui domain, kita perlu melakukan pointing domain. Nah, kita bisa login ya ke DNS manajemennya. Saya di sini menggunakan DNS manajemen dari Cloudflare ya. Kalau teman-teman masih pakai DNS manajemen dari Edi Cloud Host, itu teman-teman bisa pointing langsung dari DNS manajemen Edi Cloud Host-nya. Silahkan disesuaikan ya dengan use case teman-teman menggunakan DNS manajemen yang mana. Di sini kita ada domain kangpisang.id ya. Kita bikin aja yang kangpisang.id ini, kita pilih DNS, pilih record. Oke, kita tambahkan add record di sini, kita kasih namanya Goa. Jadi nanti kita aksesnya goa.kangpisang.id. Lalu di IPv4 address-nya kita masukkan IP yang ini, IP public dari VPS kita copy. Lalu kita paste di sini. Ini kita bisa kasih misalnya aplikasi WA Gateway misalnya. Ini catatan aja ya. Klik save. Jadi kalau kita mau nanti lupa misalnya banyak DNS record, kita bisa arahkan ke sini. Oh, ini untuk aplikasi WA Gateway gitu. Jadi lebih gampang kita memahaminya. Oke, di sini kita udah pointing. Selanjutnya di Qulify-nya supaya bisa diakses menggunakan domain ya. Teman-teman klik di sini di service ini, klik setting. Nah, di sini ada domain. Nah, domainnya teman-teman isi. Misalnya di sini WA Gateway ya, WA Gateway. Sini teman-teman kasih aja https://. Nah, masukin nama subdomainnya tadi atau nama domain atau subdomain ya. Kebetulan di use case ini kita subdomain yaitu goa.kangpisang.id. Jadi kita bisa https goa.kangpisang.id. Oke, lalu kita klik simpan ya di sini, save. Nah, setelah teman-teman simpan, jangan lupa teman-teman lakukan restart. Jadi konfigurasi tadi yang kita lakukan perubahan domainnya langsung terapply. Nah, ini udah started ya. Oke, udah started. Selanjutnya kita bisa tes ya, akses goa.kangpisang.id. Nah, di sini dia minta username dan password.
Username password ini dapat dari mana? Username password ini pada saat teman-teman tadi mengcopy script dari Compose Email, di sini ada app basic out. Nah, di sini username-nya admin, passwordnya admin. Jadi kalau nanti teman-teman gunakan untuk production, jangan lupa teman-teman ganti username dan passwordnya. Bisa username tetap admin, passwordnya teman-teman ganti menggunakan password yang lain. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti di sini. Pada saat teman-teman copy, teman-teman masuk ke Notepad dulu. Lalu diganti. Misalnya di sini mau ganti passwordnya menggunakan apa? EDCH 2025 misalnya gitu. Nanti makanya pada saat teman-teman login di sini berarti admin, di sini EDCH 25 gitu. Di sini kita masukin admin ya, karena kita pakai nggak ada kita rubah tadi, otomatis dia default menggunakan sesuai dengan script yang ini. Oke, kita login ya ke aplikasi Goa-nya. Oke, di sini sudah terbuka ya aplikasinya. Di sini ada WhatsApp API, ada apps, ada send juga, ada pesan juga, ada grup juga. Jadi sangat lengkap ya aplikasi Goa ini. Selanjutnya teman-teman klik menu ini, tombol login. Nah, dia akan dikirimkan tampilkan QR code. Teman-teman bisa buka WhatsApp teman-teman ya. Buka WhatsApp-nya, lalu teman-teman linkkan device-nya. Ini QR code-nya teman-teman tinggal scan aja. Oke, ini kita scan. Pada saat teman-teman sudah berhasil scan, di sini langsung muncul ya, device connect successful. Jadi HP kita ini sudah terhubung ke aplikasi Goa-nya. Selanjutnya kita bisa tes ya, tes kirim pesan ya. Saya akan kirim pesan dari aplikasi Goa-nya ke HP saya ya. Di sini aplikasinya menggunakan kode negara ya, jadi harus pakai 628 gitu. Ini saya bisa bikin, hello, ini pesan dari Goa. Saya akan kirim ya. Klik send. Oke, message send success. Halo, ini pesan dari Goa. Jadi udah bisa kirim ya dari WhatsApp gateway kita kirim ke nomor kita, itu udah bisa. Nah, selanjutnya kita akan coba integrasikan menggunakan N8N. Kita bisa kembali ke Qulify-nya ya. Di Qulify kita klik project. Sini kita pilih projectnya. Lalu kita pilih new di sini. Kita cari di sini tab to search-nya, teman-teman bisa cari aja N8N seperti ini. Nah, teman-teman bisa install yang ini misalnya N8N is extend workflow. Oke. Lalu di sini kita tinggal deploy. Nah, agar nanti N8N-nya bisa kita akses menggunakan domain, kita perlu juga pointing satu subdomain ya ke IP dari VPS kita. Kita klik add record. Di sini kita masukkan N8N. IPv4-nya kita copy, IPv4 yang digunakan oleh VPS kita ya. Kita copy, kita paste di sini, kita kasih sini N8N automation. Oke. Klik save. Oke. Ini lagi proses ya instalasi N8N-nya. Kita tunggu proses instalasi N8N di Qulify-nya sampai dengan selesai. Oke, di sini sudah started ya statusnya. Sudah started, kita bisa klik setting ya. Kita klik setting, kita setup untuk domainnya. Jadi kita bisa N8N di sini. Nah, di sini kita ganti https://. Nah, di sini kita masukkan yang ini, yang N8N ya, n8n.kangpisang.id ya. Di n8n.kangpisang.id. Oke, seperti ini. Lalu kita klik save ya. Jangan lupa setelah teman-teman save, lakukan restart agar perubahan yang kita lakukan langsung diterapkan di kontainer N8N-nya. Oke, sini udah started ya statusnya. Kita bisa akses n8n.kangpisang.id. Kalau muncul no available server itu teman-teman tinggal tunggu aja, atau teman-teman tekan Ctrl L ya, Ctrl plus R untuk reloadnya. Ini kita masukkan emailnya. Ini kita masukkan Adi Nata. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, klik centang I want to receive security and product update ya.
Klik next. Oke, ini kita klik get started. Nah, di N8N ini kita dapat lisensi gratis ya. Jadi teman-teman masukkan alamat emailnya di sini, lalu klik send me free lisensi key. Nanti N8N-nya langsung mengirimkan lisensi key ke email teman-teman. Ini sangat penting ya, supaya teman-teman bisa gunakan seluruh fitur N8N-nya. Oke, kita buka email kita tadi ya. Oke, kita cek. Oke, ini ada masuk ya dari n8n.io. Kita tinggal copy lisensi key-nya. Setelah itu kita klik di sini ya, use and plain ya. Klik aja use and plain. Oke, di sini kita enter activation. Kita paste di sini. Klik activate. Oke. Lisensi activate, artinya N8N kita ini sudah teraktivasi lisensinya. Selanjutnya kita pasang ya di Goa ini. Ada tadi saya di awal video saya bilang ada dia integrasi dengan N8N ya. Jadi dia punya node ya, community node namanya. Kita cari community. Nah ini ada support N8N package. Jadi kita tinggal masukkan aja ini input Goa-nya. Jadi kita lebih mudah nanti integrasinya. Oke, kita klik menu setting ya. Klik setting di sini, klik setting. Sini ada community node ya. Teman-teman klik menu community node. Lalu di sini install community node. Teman-teman paste saja sini add Aldino Kemal. Ini teman-teman bisa ambil dari GitHub-nya langsung ya. Lalu klik understand, lalu klik install. Ya nanti kita mau cari-cari node-nya di N8N itu langsung muncul tuh si Goa-nya ini. Nah ini udah terhasil ya, package installed ya, berhasil kita install. Kita klik kembali. Nah di sini kita bisa coba nih, kita bikin ya start from scratch. Kita masukkan di sini, teman-teman ketik aja Goa gitu. Nah langsung muncul. Ini kalau teman-teman arahkan mouse-nya di sini muncul this node from community, not from our community Aldino Kemal package. Jadi kalau kita klik di sini langsung muncul nih banyak nih action-actionnya. Nah misalnya kita mau kirim pesan ya, send text message seperti ini. Di sini kita perlu bikin kredensial dulu. Teman-teman pilih kredensial, klik create new credential. Di sini hostnya, teman-teman masukkan URL ya untuk akses Goa-nya yang ini goa.kangpisang.id. Oke. Di sini admin passwordnya tadi teman-teman jangan lupa ya, kalau teman-teman udah ganti passwordnya maka teman-teman masukin tadi password yang ini, yang di HTTP basicnya ya, yang ini di sini basic outnya. Nah di sini tadi saya pakai admin ya, jadi saya masuk username admin, passwordnya admin. Host URL-nya saya masukkan host URL dari domain kita gunakan untuk mengakses aplikasi Goa-nya. Nah, di sini udah connection success ya. Berarti udah bisa kita close kalau udah sukses. Di sini kita bisa send. Kita masukin 628. Ini kita masukin nomor HP yang mau kita kirim pesannya ya. Halo, apa kabar? Oke, kita klik execute step. Nah, di sini udah masuk nih. Outputnya message send katanya kan. Nah kalau kita lihat di WhatsApp kita udah muncul nih halo apa kabar. Nah pada saat teman-teman membuat sistem workflow menggunakan WhatsApp Gateway, supaya WhatsApp Gateway teman-teman tuh aman dari banned, jangan lupa teman-teman aktifkan juga send typing gitu. Jadi nanti di sini ada pesan seperti mengetik gitu. Nah kita coba ya. Di sini kita bisa bikin Goa. Sini kita tambahkan send typing ya. Send recent typing indicator. Jadi dia ada indikator mengirim pesannya gitu. User send chat present. Sini kita masukkan nomor HP dia. Kita bisa tes ya, execute. Nah
teman-teman bisa lihat di sini nanti dia itu statusnya typing gitu. Kita back dulu. Kita coba delete. Ini kita masukin dulu typing. Oke. Kalau menurut saya juga perlu ditambahkan white di sini. Jadi dia seperti normal gitu. Nah, seperti ini. Jadi orang sedang mengetik, baru dia kirim WhatsApp-nya. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman kalau bikin workflow di N8N jangan lupa di save ya. Karena nanti kalau freeze N8N-nya harus ngulang lagi dari nol kalau belum disimpan. Nah, di sini kita bisa execute ya. Masuk dia pesannya. Halo, apa kabar ya? Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya teman-teman itu pada saat teman-teman menerapkan automation, terutama pada menggunakan WhatsApp Gateway, supaya WhatsApp teman-teman itu tidak kena banned, teman-teman usahakan menerapkan white. Jadi tidak langsung otomatis langsung kirim. Apalagi kalau teman-teman banyak ya, kirim ke banyak nomor. Misalnya WhatsApp-nya akan baca, ini nomor kok cepat banget ngirimnya. Berarti bukan orang yang ngetik gitu. Berarti sistem nih yang ngetik nih. Makanya kita perlu menambahkan timeout. Kalau bisa timeoutnya kalau misalnya 5 detik terlalu cepat, teman-teman bisa naikkan nih. Timeout sini teman-teman bisa naikkan mau jadi 10 detik bisa juga gitu. Pokoknya senatural mungkin ya. Karena nggak mungkin kan orang 1 detik bisa kirim ke sebanyak nomor langsung gitu. Dan itu broadcast itu nggak boleh ya dari WhatsApp itu. Untuk nomor biasa itu nggak bisa untuk broadcast karena banyak kasus WhatsApp-nya di banned karena tidak natural. Jadi kalau teman-teman bikin automation workflow-nya usahakan senatural mungkin. Oke, nanti teman-teman bisa kembangin ya, misalnya data pesannya dikirim berdasarkan data orderan. Jadi ini dynamic field ya, nomornya dinamis, teksnya dinamis, itu teman-teman bisa terapkan. Bagaimana dari suatu website, misalnya websitenya ada orderan masuk, maka orderan masuknya langsung masuk ke nomor HP ke yang order. Misalnya ada nomor HP-nya, ada alamat URL untuk payment-nya, ada download invoice-nya. Itu teman-teman bisa terapkan menggunakan N8N ini, dan teman-teman bisa implementasikan WhatsApp Gateway Go ini ke dalam sistem automation teman-teman. Oke guys, demikian video kita mengenai cara setup WhatsApp Gateway di automation N8N. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ID Cloud Host. Sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya. Thank you guys.